Halo teman-teman, kembali lagi di materi jaringan komputer. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang FTP dan mail server. Nah, teman-teman pasti akan bertanya-tanya, apa tuh FTP? Nah, FTP sendiri yaitu kepanjangan dari File Transfer Protocol, adalah sebuah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer sehingga user itu dapat mengirimkan file ke komputer atau kita kenal dengan download atau mengirim file ke server atau upload. Dimana di FTP saat ini ya itu banyak banget digunakan untuk melakukan pertukaran data karena juga sifatnya ya lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik yang kita kenal dengan itu ada yang flash disk, hard disk dan sejenisnya. Kemudian dari sejarahnya sendiri, FTP itu masih berhubungan dengan telnet. Telnet itu merupakan sebuah koneksi yang dilaksanakan secara langsung atau kita kenal dengan indirect network. Sedangkan FTP sendiri itu menggunakan koneksi yang tidak langsung, di mana kedua jenis TCP/IP koneksi ini menjadi dua model utama yang dikenal. Koneksi yang tidak langsung atau yang dipakai oleh FTP sendiri itu menggunakan sumber daya remote host dan menggunakan penyimpanan sistem lokal, kemudian akan ditransferkan kembali ke remote host. Fungsi FTP server, ada beberapa fungsi FTP yang sangat banyak digunakan, tetapi secara sederhana FTP merupakan suatu sistem yang dapat memudahkan pengguna untuk memindahkan file dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada banyak sekali ya proses yang dilakukan oleh FTP. Yang pertama itu melakukan upload halaman website, itu salah satu fungsi. Kemudian fungsi yang lain yaitu menjelajah atau mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Kemudian juga mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Kemudian yang terakhir ada mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Kalau kita kenal di sekarang itu ada teknologi GitHub, itu bisa melakukan distribusi atau revisi program terakhir. Kemudian cara kerja FTP, di mana FTP itu bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer untuk memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Setiap kali kamu ingin mengunduh atau mengunggah suatu data pada komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang akan kamu lakukan. Seperti nanti akan dimintakan juga password username yang akan diarahkan ke server FTP-nya. Oke, selanjutnya yaitu aplikasi FTP client. Itu ada banyak sekali. Yang saya sebutkan di sini ada 3 yang paling terkenal yaitu FileZilla. FTP client ini merupakan FTP client yang banyak digunakan untuk melakukan koneksi remote. Dan aplikasi ini biasa dijalankan di operating system Linux atau Windows, dan kelebihannya yaitu dapat melakukan transisi simultan karena mengupload file tetapi dalam kondisi koneksi putus maka dapat diulang kembali. Walaupun kita sudah mengirim, ketika saat pengiriman itu koneksi putus, maka secara langsung ketika nanti udah ada jaringan maka FileZilla ini akan mengirim ulang file yang tadi kita lakukan. Kemudian yang kedua ada WinSCP. Ini pengembangan dari FileZilla. Dia ada fitur yang keamanannya lebih double, yaitu ada fitur SSH yang berpassword, kemudian keyboardnya juga interaktif, ada public key dan autentikasi Kerberos. Ini suatu teknologi yang diterapkan pada WinSCP. Kemudian yang terakhir itu ada GFTP. GFTP merupakan aplikasi FTP client yang hanya tersedia di Linux. Oh ya, mohon maaf ya untuk yang ketiga ini salah ya. Yang benar itu GFTP. Itu merupakan FTP yang tersedia di operating system Linux. Oke, next. Selanjutnya yaitu mail server. Nah, FTP itu sendiri itu kan tadi berhubungan dengan proses transaksi atau proses transfer data,
Tetapi kalau mail server itu proses komunikasi. Jadi yang ditawarkan dari teknologi mail server yaitu teknologi komunikasi. Jadi mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server itu dapat mengumpulkan, kemudian juga mengolah dan mengirim data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain. Jadi ada domain yang akan menyertakan email, entah dari pengirim ke penerima atau penerima ke pengirim. Selanjutnya yaitu fungsi mail server. Mail server berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu ya, kalau fungsi utama dari program ini sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. Kemudian yaitu webmail server. Webmail server adalah sarana. Jadi webmail server itu sebagai sarana dari mail server yang memungkinkan user itu dapat mengakses email melalui web, dalam kata lain web email server. Sebuah interface, dengan kata lain sebuah email yang berada di dalam web, sehingga jika membuka email tersebut kita bisa membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet dan ini berbasis web. Jadi bisa dikatakan webmail server itu tidak bisa di mail server itu tidak bisa kita akses sebagai klien. Tetapi untuk mengatasi tersebut perlu adanya webmail server. Dia menyuguhkan interface yang dapat digunakan klien untuk membaca email yang dikirim atau untuk mengirimkan pesan ke penerima. Itu fungsi dari webmail server, bisa dikatakan interface-nya dari mail server. Kemudian cara kerja mail server. Cara kerja mail server itu yang pertama ada sender atau mengirimkan. Yang pertama itu ya sender atau mengirimkan. Maka ketika nanti ada proses pengiriman, maka pesan yang dikirim oleh sender itu dikumpulkan dan disimpan menjadi satu file dalam database mail server. Kemudian dikelompokkan ini berdasarkan atas tujuan email. Dalam sebuah email yang dikirimkan itu tentu terdapat informasi tentang tujuan penerima, asal email, serta informasi tanggal atau waktu pengiriman. Kemudian setelah itu akan ada receiver email yang fungsinya untuk membaca email yang telah diakses mail server kemudian dibuka oleh klien penerima. Jadi untuk tahapannya yaitu ada sender, kemudian user again. Setelah sender mengirimkan pesan, maka dia akan masuk ke waiting list email, dimana pesan itu akan masuk ke mail server. Pesan yang dikirimkan melalui web mail server akan masuk ke mail server, akan ditampung di mail server, kemudian dikelola oleh MTA. Setelah MTA, dia akan dikirimkan kembali melalui user mailbox kepada user again, jadi kepada penerima. Setelah itu penerima akan membaca pesan yang dikirim oleh sender yang disebut dengan receiver. Nah, itu untuk alur dari kerja mail server. Selanjutnya yaitu jenis-jenis mail server. Itu ada banyak banget. Yang pertama ada SendMail, suatu sistem mail server yang paling standar dan banyak digunakan pada sistem operasi Linux atau Unix. Kemudian ada PostFix, merupakan mail server yang dibuat berdasarkan hasil pengembangan dari server SendMail. Kemudian yang terakhir ada Qmail, adalah mail server yang disebut-sebut sebagai server teraman dalam sistem operasi mail server. Hal ini dikarenakan Qmail itu belum memiliki sedikit pun celah keamanan yang dapat mengganggu maupun merusak kinerja mail server. Qmail itu telah banyak digunakan oleh penyedia mail besar seperti Hotmail, kemudian Yahoo, itu menggunakan teknologinya Qmail. Oke, selanjutnya kita nanti ada praktikum terkait FTP, kemudian bagaimana proses transfer data yang terjadi oleh
teknologi FTP. Begitu juga dengan mail server, bagaimana seorang sender mengirimkan pesan kemudian ditampung di mail server, selanjutnya dikirim ke penerima atau receiver kemudian dibaca. Itu nanti akan kita pelajari di praktikum. Oke, langsung saja kita buka di Cisco Packet Tracer yang terbaru tahun 2023. Oke teman-teman, setelah dibuka Cisco Packet Tracer-nya, maka kita buka project sebelumnya. Bagi teman-teman bisa lihat di video jaringan komputer sebelumnya ya, di materi yang kemarin web server. Kita buka di materi sebelumnya. Nah, untuk tampilannya seperti gini, kita pakai 3 router, kemudian 3 switch, dan pakai 4 server. 4 server, yang satu server yaitu DNS server, DHCP server yang fungsinya untuk membuat IP di switch 3. Oke, kita tunggu agar semuanya terhubung terlebih dahulu sehingga warna yang oranye ini menjadi hijau connect. Nah, ini sudah menunjukkan bahwasanya untuk seluruh rangkaian ini sudah terhubung. Kita cek terlebih dahulu PC 1, kita ping ke FTP server karena kita nanti untuk praktikum yang pertama kita membahas ke FTP server. Kita ping dulu, ping ke server FTP, yaitu kita cek apakah berhasil. Jika berhasil maka nanti pingnya akan reply. Oke, jadi untuk PC 1 menuju ke FTP server telah berhasil. Kita cek juga ke arah DNS server. Kenapa kita perlu akses ke DNS server? Karena nantinya mail server, FTP server nanti kita aksesnya tidak by IP, tidak menggunakan IP, tapi menggunakan DNS, domain name server. Jadi kita nanti menggunakan domain name server. Sebenarnya langsung ke IP juga bisa, langsung ke arahkan ke 43 tadi, host ID 2 ya. Oke, selanjutnya kita setting dulu ya FTP servernya. Di service kita aktifkan untuk FTP-nya semua on. Kemudian kita hapus ya, kita buat username baru. Kita ibaratkan tes, passwordnya tes. Kemudian hak aksesnya bisa untuk membaca, edit, merubah, dan kita list. Oke, jadi sudah jelas untuk FTP sendiri untuk hak aksesnya, yaitu username-nya tes, untuk passwordnya juga tes. Oke, saatnya kita coba cek di PC 1 apakah berhasil. Ping 43, kita arahkan ke server 2. Nah, untuk akses PC 1 ke server 2 sudah berhasil. Kita cek terlebih dahulu untuk FTP nya. Tadi FTP 43 2. Nah, berhasil. Kita pakai yang username test. Oh, error. Kita ulangi sekali lagi. FTP, username-nya tes, passwordnya tes. Nah, ini sudah berhasil. Jadi PC 1 sudah bisa mengakses FTP server. Jadi dia bisa mengakses servernya file transfer. Buktinya kita cek data yang ada di server ada apa saja. Kita dir. Nah, ini ada banyak sekali data yang ada di server. Sekarang kita coba buat data melalui text editor di sini. Kita simpan ke PC 1. Kita tuliskan hello by PC 1. Kita buat seperti ini, kita simpan dengan nama pesan PC 1.txt. Oke. Nah, hasil pesan yang telah kita tulis tadi dia akan langsung tersimpan di direktorinya PC 1 secara lokal. Kemudian
langkah kita selanjutnya, yaitu kita menyimpan atau mengirimkan pesannya ada di direktori PC1 ke server FTP. Caranya yaitu put kita delete terlebih dahulu. Di sini kan belum ada, di server kan belum ada untuk nama file tentang tadi pesan PC1. Kita close terlebih dahulu, kita masuk ke directory C, kita cek. Nah, ini pesan 1 ada di PC1. Oke, selanjutnya kita masuk ke FTP. Kita udah masuk, kemudian kita ambil pesan dari PC1 tadi, namanya pesan1.txt. Kita enter. Nah, sudah berhasil. Kita coba cek dir. Nah, untuk pesan yang tadi kita tuliskan di PC1 sudah masuk ke mail server, FTP nya server, FTP server. Coba kita ambil file yang ada di FTP server untuk masuk ke PC5. Tapi kita pastikan dulu untuk aksesnya ke server 2 udah berhasil. Kita ping terlebih dahulu 434343 server 2. Oke, nah ini berhasil. Selanjutnya kita masuk ke FTP servernya server 2. Tetap memerlukan username sama, kita tes, kemudian passwordnya sama. Nah, ini sudah berhasil. Kita cek dari PC5, kita dapat mengetahui pesan atau mengetahui penyimpanan yang ada di server FTP, yaitu ada salah satunya yaitu ada pesan PC1. Tapi kita cek terlebih dahulu apakah di PC5 sudah ada pesan yang sama. Kita close, kita masuk ke direktorinya. Nah, di sini belum ada ya untuk pesan tadi, pesan yang sama dengan PC1. Oke, masuk kembali ke FTP, kita ambil pesan yang ada di server. Sudah masuk, password, kita ambil pesannya ada di server. Caranya pakai get. Kalau tadi ngambil dari direktori lokal ke server itu pakai put, tapi kalau ngambil dari dari server ke lokal itu pakai get. Get namanya yaitu get pesan pc1.txt. Berhasil. Kita cek, kita close terlebih dahulu, kita cek apakah sudah. Nah, ini sudah ada ya pesan 1 yang dikirim dari PC1 ke server, kemudian dari server diambil oleh PC5. Kita cek apakah ini benar-benar sudah masuk ke foldernya. Caranya kita buka txt, kita buka file, kita open. Nah, ini PC1 sudah ada. Apa pesannya? Hello PC1. Hey PC1. Jadi untuk proses transfernya sangat sederhana kalau kita pakai rangkaian Cisco. Jadi PC1 dia mengirimkan pesan ke FTP server, kemudian FTP server akan dipanggil oleh PC5, kemudian diambillah pesannya dari PC1 ke PC5 dengan cara get. Nah, itu untuk proses pengambilan file yang dikirim ke server, kemudian server diambil oleh klien. Begitu juga nanti untuk PC5 ke PC1 atau PC5 ke PC2 prosesnya akan sama. Oke, selanjutnya kita akan praktikum terkait mail server. Jadi di mail server sendiri yaitu proses komunikasi yang melibatkan transfer teks. Kalau tadi transfer file, kali ini prosesnya yaitu proses komunikasi message text. Kita buka di mail server, kita buka service, kita aktifkan emailnya. Nah, kita daftarkan terlebih dahulu ya domainnya. Domain saya ibaratkan untuk domainnya yaitu pakai coding.co.id. Kemudian usernya kita pakai Kamal ya, pakai Kamal saja, Kamal, passwordnya Kamal. Kita tambahkan ini untuk username pertama, untuk username kedua kita tinggal nambahkan kedua. Jadi terlebih dahulu server itu sudah mengetahui alamat emailnya. Jadi kalau di implementasi nyata, server itu akan menampung email-email yang ada di seluruh. Nanti baru di masing-masing klien itu tinggal mendaftarkan email yang sudah ada di server. Contoh kita pakai PC1 sudah ya, pakai PC2.
kita PC2 di desktop, kita buka email. Nah, pertama yaitu username-nya pakai Fanan aja, ini yang mirip Fanan. Kemudian email addressnya pakai kamal at apa tadi namanya, coding.co.id, kemudian incomingnya pakai coding, kemudian tadi kamal, passwordnya juga kamal. Oke, save. Nah, sudah masuk. Kemudian kita ibaratkan untuk yang user kedua pakai PC, jangan PC ya, pakai laptop kita daftarkan terlebih dahulu. Untuk username-nya pakai Irsyad, email address-nya tetap kamal 2 @coding.co, pakai coding.com, usernya kamal 2. Oke, save. Coba kita testing dari PC2 ke laptop. Dari klien sini kita buat compose dulu, kamal coding.co.id, subjeknya pesan singkat isi 1, hello lab, isi 1. Untuk isi pesannya, hello laptop user, kita kirimkan. Wah, terjadi error, kita tes terlebih dahulu. Oh, untuk tujuannya salah ya, kita cek. Terjadi kesalahan, kita coba di mail servernya, berarti ini ada yang tidak terdaftarkan di email servernya. Jadi di mail servernya terlebih dahulu kita daftarkan domainnya. Kita buat domainnya seperti berikut, tetapi seharusnya di DNS juga kita daftarkan, karena tadi kan belum didaftarkan ya di DNS. Oh iya, di DNS belum kita daftarkan. Coba kita daftarkan terlebih dahulu. Coding, tadi namanya coding.co.id ya, tambahkan. Nah, ini sudah saya rubah. Kita testing ulang. Nah, pesan seharusnya sudah diterima. Nah, proses pesan penerimaan dari PC2 ke laptop 1 sudah dapat diterima. Begitu juga nanti laptop ketika akan mereply dari pesan yang diberikan oleh PC2 berikut. Terima kasih pesan, kirim ke kamal. Kita cek berikut. Jadi pesan yang dikirimkan dari PC2 dari user kamal ke user bukan kamal sih, dari user Fanan menuju ke user Irsyad itu sudah terjadi. Kemudian begitu juga ketika user Irsyad itu mereply pesan yang dikirimkan, kemudian dikirim ulang ke Fanan, itu juga berhasil. Jadi berikut untuk proses komunikasi menggunakan email. Cukup sekian ya untuk praktikum mail server dan FTP. Tetap pantau materi jaringan komputer di YouTube saya. See you.